Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Bagus yang dipersembahkan oleh Pesona Indonesia. Iki salah satu kebanggaan Indonesia. Candi Buddha terbesar di dunia. Aku yakin wis pada tahu semua sama candi yang satu iki, Candi Borobudur. Aku lebih bangga lagi, soalnya anaknya yo di kampungku, Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur didirikan sekitar abad ke-8 oleh para penganut Buddha Mahayana. Namun baru ditemukan kembali tahun 1814 oleh Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles. Setelah candi iki terkubur berabad-abad lamanya. Buat bikin Candi Borobudur segede iki butuh sekitar 55.000 meter kubik atau sekitar 2 juta potong batu andesit. Batu sebanyak iki disusun tanpa menggunakan semen atau bahan perekat loh. Jadi batu-batunya saling mengunci. Nggak heran, proses bikinnya aja bisa sampai hampir 1 abad. Candi Borobudur punya 10 tingkat dan sepanjang melingkari lorong candi bisa dinikmati indahnya 1460 relief yang terukir apik di dinding candi. Relief-relief iki punya makna dan jalinan cerita. Di antaranya perjalanan hidup Sang Buddha dan ajaran-ajarannya. Dari tahun 1991, Candi Borobudur ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Makanya kudu dirawat terus supaya tetap lestari. Salah siji faktor penyebabnya yo alam sendiri. Nggak bisa dipungkiri, bebatuan candi juga kerap ditumbuhi lumut. Makanya harus cepat-cepat dibasmi. Hehe. Maksudnya dibersihkan. Nah, tim yang ini kerjanya tiap hari bersihkan candi. Semua dilakukan dengan penuh hati-hati. Habis dipugar, Candi Borobudur perlu ditangani serius. Mulai dari perawatan, pengamatan, sampai penelitian. Timnya loh banyak. Selain yang bersih-bersih tadi, salah sijine yo aku. Hehehe.
Kenalin dulu, jenengku Albertus Widya Purwoko. Panggilan Widya wae, asli wong Magelang. Udah 16 tahunan aku bergabung di Balai Konservasi Borobudur. Tugasku di bagian penelitian. Nah, iki lagi mau ambil sampel. Sampelnya lumut yang nempel di batuan candi. Sampel-sampel iki akan kami uji coba di laboratorium. Oh iya, Balai Konservasi Borobudur punya laboratorium lengkap. Tempatku meneliti di laboratorium biologi. Bagianku menernakkan lumut tadi biar makin banyak. Bingung toh, napa harus diternakke? Nantinya buat uji coba dengan zat pembunuh lumut. Jadi tahu obat apa yang pas untuk basmi lumut di batu tanpa merusak batuan candi. Tugasku yang lain masih ada, ngecek tingkat curah hujan dan kelembapan udara. Candi Borobudur dibangun di tempat terbuka. Otomatis tidak bisa dihindari kerusakan yang disebabkan oleh alam, terutama cuaca. Cuaca sangat berpengaruh pada proses pelapukan batuan candi. Nah, alat iki jenenge termometer bola basah dan bola kering. Fungsinya untuk mengukur kelembapan udara. Hasil ukurannya rutin dicek setiap hari dan didata oleh kami. Selain kelembapan udara, tingginya curah hujan juga kudu dicek. Semuanya tidak lain demi menjaga candi kebanggaan kita bersama, Candi Borobudur. Kampungku satu-satunya kota di Indonesia yang letaknya dikelilingi 5 gunung sekaligus. Mulai dari Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, Telomoyo, dan Menoreh. Terletak di antara pegunungan memang memberi manfaat besar buat masyarakat sekitar. Tapi tidak bisa dipungkiri, gunung sewaktu-waktu bisa meletus. Koyok Merapi yang udah meletus beberapa kali, dan terakhir kali 2010 lalu. Bahkan material vulkanik akibat letusan Merapi lah yang telah mengubur Candi Borobudur sampai berabad-abad lamanya. Tapi keberadaan Merapi ini jadi bagian karunia buat kami.
Yaitu kenapa Candi Borobudur yang megah dan mempesona berdiri di tanah ini. Itu karena batu andesit, bahan material candi, melimpah di sini. Batuan andesit iki jenis batuan beku vulkanik. Asalnya yo dari material gunung berapi yang telah mengeras. Di kampungku iki tambang batu andesit banyak. Salah sijine yang ada di dusun Keningar iki. Lokasi tambang iki ada di tepi Sungai Senowo, salah satu aliran lahar Merapi. Sampai sekarang batu andesit masih banyak digunakan kanggo berbagai keperluan. Makane ndak sedikit warga sini yang kerjane yo nyari batu. Iki wis dilakoni warga sejak bertahun-tahun lalu, turun-temurun. Demi menjaga keberlangsungan tambang, peralatan yang kami pakai juga masih tradisional, alias serba manual. Biar sulit, tapi warga sepakat alat berat dilarang masuk, supaya lingkungan di sini tetap terjaga. Selain punya nilai historis sebagai batu candi, batu andesit juga sebagai identitas kehebatan orang-orang Magelang memahat batu. Ayo, takjak langsung ke sentra kerajinan batu pahat yang ada di kampungku. Tempatnya tidak jauh dari lokasi Candi Borobudur. Di sini ada pusat pembuatan patung arca dan relief-relief berbahan batu andesit. Disebut sentra karena 80% wargane kerjane yo mahat batu kok ngene iki. Memahat jadi keahlian turun-temurun warga. Dulu zaman dinasti Shailendra, orang membuat patung sebagai simbol pemujaan. Seiring berkembangnya zaman, sekarang kerajinan patung batu jadi hasil karya seni bernilai ekonomi. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Bahkan desa iki wis terkenal di mana-mana. Karena ndak jauh dari rumahku, aku sering jalan-jalan ke sini. Saya tak kenalin sama yang jago mahat batu, Mbah Samudi namanya. Aku paling seneng lihat si Mbah mahat batu. Semangat. Walaupun umurnya wis 67 tahun. Kata si Mbah, dia wis bisa mahat batu dari umur 25 tahun. Jadi, udah 42 tahun ini Simbah berkecimpung di dunia pahat. Udah nggak terhitung lagi berapa patung dan arca yang udah Simbah bikin. Rata-rata di sini warga belajar memahat secara otodidak. Nggak pakai sekolah khusus. Lihat contoh, langsung praktek. Ngono kata Simbah. Dulu aku juga pernah belajar mahat. Tapi ndak semahir orang sini. Makanya aku salut lihat hasil pahatan mereka. Karena aku tahu, mahat batu sampai bisa apik koyok ngene, ya ora gampang.
butuh kesabaran dan ketelatenan. Buatnya aja bahkan bisa sampai berbulan-bulan. Magelang tidak cuma punya Candi Borobudur. Di kampungku ada banyak candi Buddha dan Hindu lainnya. Jumlahnya ada 13 candi. Umat Buddha meyakini kalau dewa suka bersemayam di gunung. Nah, sesuai dengan letak Magelang yang dikelilingi oleh banyak gunung. Tapi faktor lain tentu karena adanya sumber daya alam bebatuan yang memadai untuk dibuat candi. Nah, ranah tugasku juga sampai ke sini, buat monitoring kondisi candi. Memastikan candi terawat dengan baik. Candi Mendut duwe hubungan erat dengan Candi Borobudur. Letaknya cuma 3 km dari Candi Borobudur. Masa pembangunannya pun hampir bersamaan dengan Candi Borobudur. Di dalam candi terdapat 3 arca dewa utama. Ketiga arca tersebut menggambarkan tujuan pendirian Candi Mendut dalam ajaran Buddha, yakni membebaskan karma badan, karma ucapan, dan karma pikiran. Nah, pas merayakan hari besar Waisak, ritualnya bermula dari Candi iki, lanjut ke Candi Pawon, dan berakhir di Borobudur. Sampai sekarang, candi-candi iki masih digunakan sebagai tempat ibadah umat Buddha. Tidak cuma hari raya Waisak, umat Buddha kerap datang ke Candi Borobudur untuk ziarah. Di bagian puncak candi, para umat Buddha iki berdoa setelah mengelilingi Candi Borobudur searah jarum jam atau pradaksina. Selain tempat ibadah, bagian puncak iku favorit para wisatawan kalau ke Candi Borobudur. Soalnya dari puncak sini bisa lihat pemandangan indah khas kota Magelang. Candine megah, pemandangannya apik, ditambah udaranya sejuk. Wah, mantep. Wes toh, siapa yang tidak suka datang ke sini? Tempat paling pas buat wisata sambil nambah wawasan sejarah. Tiap hari ada 5.000-an wisatawan datang. Itu baru hari biasa. Kalau hari libur, jumlahnya bisa nambah 10 kali lipat. Sampai 50 ribuan orang loh. Kalau ngaku orang Indonesia,
kudu sempetin datang ke sini. Iki pesona Indonesia yang mengagumkan di mata dunia. Keunikannya boleh diadu dengan peninggalan sejarah liyane. Buktine, ndak cuma orang lokal. Wisatawan luar datang dari berbagai negara. Khusus buat wisatawan luar negeri, ndak perlu khawatir. Banyak wong Magelang yang mahir macam-macam bahasa yang bisa jadi guide. Sini tak kenal ke, salah satu guide senior Borobudur, Pak Budi. Pak Budi iki wis lebih dari 20 tahun antar wisatawan ke Borobudur. Selain bisa bahasa asing, Pak Budi iki wis apal soal Candi Borobudur. Menjaga candi iki kudu jeli. Terkadang pengunjung ndak patuh sama aturan. Perlu Anda ketahui di area stupa, kepada Anda dilarang duduk-duduk pada lingkaran-lingkaran stupa, dilarang pula memanjat-manjat stupa, dan dilarang pula memasukkan tangan ke dalam lubang-lubang stupa. Guna menyentuh patung Buddha yang berada di dalamnya sekarang tidak diperbolehkan. Harus terus diingatkan dan diberi edukasi supaya tidak merusak pesona candi. Iki jadi tantanganku dan teman-teman lain sebagai bagian dari Balai Konservasi untuk jaga candi iki agar tetap lestari. Bukan demi kita kok, tapi demi generasi nanti agar bisa menikmati langsung pesona Candi Borobudur. Banggane aku jadi orang Magelang. Dan lebih bangga lagi lahir di tanah kaya nan mempesona, Indonesia. Indonesia bagus!